Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pecinta hewan di Makassar laporkan seorang pemuda ke Polrestabes Makassar karena menyeret seekor anjing dengan beca motor. Catut nama artis Baim Wong, seorang warga Goa tertipu hingga 7 juta rupiah. Lahan kosong yang dipenuhi alang-alang di sekitar perumahan kantor pajak di Soreang ludes terbakar. Kita ke informasi selanjutnya. Kebakaran lahan kerap terjadi di wilayah Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Terakhir kali, sebuah lahan kosong yang dipenuhi alang-alang di sekitar perumahan kantor pajak turut terbakar. Satu hektar alang-alang di sekitar perumahan kantor pajak Kecamatan Soreang, Kota Parepare hangus terbakar. Kebakaran tersebut menimbulkan kepulan asap tebal hingga ke permukiman warga. Api menyebar dengan cepat akibat lahan yang kering dan kencangnya tiupan angin. Warga sekitar tidak mengetahui apa penyebab terjadinya kebakaran itu. 3 mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Dan api baru berhasil dipadamkan oleh petugas setelah dilakukan penyiraman selama 2 jam. Telah terjadi kebakaran lahan berupa alang-alang. Jadi ini di belakang perumahan pajak ada sekitar kurang lebih 1 hektar ada alang-alang lahan yang kosong mengalami kebakaran. Bahkan akhir-akhir ini khususnya di wilayah Kerjata ini sering terjadi kebakaran. Kira-kira 1 minggu ada berapa kali, Pak? Kalau tidak salah minggu ini sekitar 4 kali. Sejauh ini kebakaran lahan kerap terjadi di wilayah Kecamatan Soreang. Dalam sepekan terakhir sudah 4 kali terjadi kebakaran lahan kosong. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare. Diduga korsleting listrik, sebuah rumah yang berada di kawasan padat penduduk di Kota Makassar terbakar. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa itu, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Api tiba-tiba membesar membakar rumah di kawasan padat permukiman, Jalan Barukang 6, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar pada Selasa malam. Rumah yang terbakar terbuat dari kayu hingga membuat api dengan cepat membesar. Diduga percikan api berasal dari arus pendek listrik. Penghuni rumah yang panik kemudian berhamburan keluar rumah dan membawa barang berharga yang bisa diselamatkan. Dari data kecamatan setempat, rumah itu dihuni hingga 13 orang. Terdiri dari 4 kepala keluarga. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya hingga menunggu petugas pemadam kebakaran tiba. Petugas pemadam kebakaran yang sampai langsung sigap memadamkan api meski sempat kesulitan menjangkau titik api karena sempitnya jalan dan tidak bisa diakses dengan mobil damkar. Jadi yang kami dapatkan laporan bahwa ada rumah di dalam lorong tadi satu rumah yang terbakar dan alhamdulillah Satgas dari pemadam kebakaran sigap langsung datang dari Karester dan alhamdulillah sampai saat ini sudah terkendali. Usai pemadaman, garis polisi langsung dipasang untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan mencari tahu penyebab pasti kebakaran. Tak ada korban jiwa dari peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Andi Mamasardi melaporkan dari Makassar. Guru dan siswa SMA Negeri 1 Masamba, Luwu Utara melakukan aksi baca puisi dan teatrikal. Bukan untuk pembelajaran kesenian, namun aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap mutasi yang dialami kepala sekolah mereka. Guru dan siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Masamba, Luwu Utara, Selasa siang melakukan aksi pementasan seni di halaman sekolah mereka. Aksi ini sebagai bentuk aksi penolakan kepala sekolah mereka dimutasi ke sekolah lain. Aksi seni berupa pembacaan puisi, teatrikal, vokal grup dilakukan sebagai bentuk pembuktian kepala sekolah yang dimutasi telah banyak membantu peningkatan kegiatan belajar mengajar dan kegiatan kesiswaan selama menjabat di sekolah ini. Sangat nyaman dengan kepala sekolah ini karena berkat beliau dia bisa
berkomunikasi dengan baik dengan siswa-siswi ini karena pressure bagaimana kepala sekolah kami Haji Saprudin agar yang dimutasi ke SMA 3 Luwu Utara agar dikembalikan ke SMA 1. Jadi itu perjuangan kami terakhir. Karena kenapa? Karena kurang lebih 6 bulan beliau memimpin di SMA Luwu Utara ini, SMA 1 Luwu Utara ini. Beliau banyak memberikan sumbangsi dan perubahan-perubahan yang sangat besar. Sehingga itu membuat kami nyaman dengan beliau. Para guru dan siswa meminta kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk membatalkan mutasi atau mempertahankan Safrudin sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Masamba Luwu Utara. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Luwu Utara. Satu keluarga di Jalan Cilalang Jaya 7, Kota Makassar harus memanjat rumah warga setinggi 5 meter menggunakan tangga untuk dapat beraktivitas di luar rumah. Penghuni rumah berharap pemerintah Kota Makassar bisa memberikan solusi untuk membuka kembali akses jalan yang telah ditutup. Tangga bambu ini menjadi harapan keluarga Ibu Santi untuk beraktivitas. Warga Jalan Cilalang Jaya 7, Kota Makassar ini harus memanjat dinding setinggi 5 meter lebih menggunakan tangga bambu di rumah milik tetangganya lantaran akses masuk mereka saat ini sudah tertutup dengan tembok bangunan perumahan maupun masjid. Menurut Santi, ia sudah tinggal di lokasi ini selama 20 tahun bersama 12 orang anggota keluarganya yang terdiri dari 2 kepala keluarga. Ia tinggal di lahan milik tetangganya yang berbaik hati dan membolehkannya untuk menempati lahan tersebut. Adapun akses masuk ke rumahnya itu berupa pintu kecil yang berada di antara tembok bangunan perumahan dan juga masjid. Namun sejak beberapa hari, pintu tersebut sudah tertutup tembok. Kecuali kalau mau manja, kalau mau pergi mencuci saya manja di situ pasnya. Anakku mau berteriak, mau makan mie, saya panggil yang punya rumah minta tolong. Bilang belikan dulu mie. Baru kalau mau saya keluar saya manja di situ. Suamiku kalau mau pergi kerja dia juga manja duluan. Baru saya di belakang dia tarik saya naik supaya bisa keluar. Begitu Pak. Kalau boleh tahu itu alasannya manja kenapa Bu? Apa anunya penyebabnya? Karena ditutup itu pintu. Saya mau lewat di mana kasihan. Di situ rumahnya orang, masa saya lewat di rumahnya orang, tidak mungkin patah. Itu sudah berapa lama Bu untuk ditutup itu pintu? Sudah 3 hari ini ditutup itu pintu. 3 hari Bu? Iya 3 hari. Turun bersama RT RW untuk berupaya untuk mediasi, ketemu dengan pengurus masjid, tapi kebetulan belum bisa kita hari ini karena pengurus masjid lagi di luar kota selama 2 minggu. Jadi kita masih menunggu waktu untuk menyelesaikan ini persoalannya warga yang ada persoalan yang tidak ada jalan untuk jalan keluarnya untuk lewat jalan rumah itu saja. Bu, kalau sejauh ini sudah konfirmasi lewat telepon sama Ketua Yayasan, ada tanggapan? Kebetulan dia masih di pesawat. Dia baru berangkat per hari ini. Jadi kita belum bisa. Saya sudah bicara dengan istrinya. Nanti dia berusaha untuk konfirmasi dulu bahwa sudah ada pihak kelurahan yang datang ke rumahnya. Bisa tahu seperti apa itu kronologisnya Bu? Maksudnya ini warga kenapa Bu? Kronologisnya saya tidak terlalu tahu persis karena saya baru mendengar dari sebelah pihak bahwa dia berada di dalam dia tinggal di dalam situ tapi sudah tidak ada akses karena sudah ada pembangunan perumahan, pokoknya sudah dikelilingi dengan warga-warga yang tempat tinggal perumahan sama masjid. Jadi dia sudah tidak ada jalan untuk keluar. Penghuni rumah berharap pemerintah Kota Makassar bisa memberikan solusi untuk membuka kembali akses jalan yang sudah ditutup. Raisa Abu melaporkan dari Makassar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.